Shalom sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup ini. Sampai saat ini kita ada karena kasih sayang Tuhan. Saya senang boleh jumpa lagi dengan sahabat-sahabatku, sahabat firman, sahabat setia channel ini. Kita berjumpa pada pelajaran rohani. Dan sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang kita pelajari dari hari ke hari akan memberikan semangat rohani bagi kita, dan kita boleh tetap setia pada Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Namun sebelum kita akan membahasnya, kita akan memohon kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupan kita dalam kita mempelajari firman pada hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur memuji nama-Mu. Engkau begitu baik dalam hidup ini. Kami ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Waktu yang indah ini kami akan membacakan dan mempelajari firman Tuhan. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, menuntun kepikiran kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah kekalahan bangsa Asyur. Ayat-ayat firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita pada sepanjang minggu ini adalah, sahabat firman, kita akan baca di dalam Yesaya pasal 36 dan Yesaya pasal 37. Ayat inti kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya pasal 37 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertata di atas kerubium, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, bagian kitab Yesaya ini sejalan dengan kitab 2 Raja-Raja pasal 18. Dan kita perhatikan di dalam pasal yang ke-36 ditempatkan pada akhir bagian pertama di dalam kitab Yesaya. Ada kisah sejalan di pasal 37 di dalam kitab Yesaya yang menonjol adalah ketaatan Hizkia dan nubuatan Yesaya mengenai pertolongan Allah melalui firman-Nya. Ini adalah rincian sejarah yang nyata bahwa Hizkia mendekati Allah di suatu tempat di kompleks bait Allah. Dia membawa segala permasalahan orang Israel karena dosa mereka. Dan Hizkia bermohon kepada Tuhan, apabila mereka berbalik kepada Tuhan, mereka akan mengakui nama-Mu Tuhan. Di tempat ini pun mereka akan memanggil nama-Mu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 8, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-33. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, mari kita melihat lebih jauh siapa Sanherib. Kalau sahabat firman membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai 15, kita dapati bahwa Sanherib adalah salah satu putra Sargon II
dan memerintah dari tahun 705 sampai tahun 681 sebelum Masehi. Serbuan pertama ke Yehuda tahun 701 sebelum Masehi, sekalipun Hizkia membalikkan strategi Ahaz ayahnya yang tunduk pada Asyur, tetapi karena sekutu-sekutu Yehuda membelot, maka Hizkia tunduk dan mengambil perhiasan-perhiasan dari bait Allah di dalam ayat yang ke-15 ayat 16 untuk memberikan upeti kepada Sanherib. Dan kenyataannya, saudara-sahabat, firman bahwa Sanherib menerima upeti ini di Niniwe dengan satu syarat, bahwa orang Asyur harus keluar dari Yehuda. Dari kenyataan ini, sahabat firman, Hizkia harus menyampaikan karakter Asyur yang sombong dan menghujat Tuhan. Sanherib raja dunia telah membawa cerahan. Dalam ayat yang ke-16, ayat inti kita ini menyatakan dengan kerendahan hati Hizkia menyebut gelar Allah. Allah Maha Besar adalah ya Tuhan semesta alam, Allah Elohim, Allah Israel yang bertakhta di atas kerugian. Di dalam Keluaran pasal 25 ayat 13, engkau sendirilah. Istilah ini, sahabat firman, menunjukkan pada monoteisme Allah, bahwa hanya engkaulah satu-satunya Allah yang memilih Israel sebagai alat penebus untuk seluruh dunia. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat firman yang berkati Tuhan, Hizkia bermohon kepada Allah untuk menguduskan bangsa Israel, karena mereka tidak akan tahan menghadapi musuh-musuh mereka. Di dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-13. Apa yang terjadi kepada Yehuda? Kalau sahabat firman membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 dan 2 Tawarik 32 ayat 1, Yosua pasal 36 ayat 1, bahwa Raja Yehuda Hizkia harus rela membayar harga yang sangat mahal untuk menjinakkan keganasan Sanherib Raja Asyur ini. Kita perhatikan, sahabat firman, bahwa yang membuat Sanherib sombong karena dia memiliki kejayaan. Ia memiliki kekayaan, membuat Sanherib Raja Asyur sombong dan takabur dan merasa bahwa tidak ada yang dapat menandinginya sekalipun koalisi dua negara. Dalam ayat 21, kekuatannya pun sangat luar biasa, sahabat firman. Bahkan kelemahannya pun dapat menjadi ancaman bagi musuh. Ia terus terbuai dalam kesombongannya hingga pada taraf ia tidak membutuhkan Allah. Ia melawan Allah. Ia lupa dari mana ia mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Sahabat firman, karena kesombongan Sanherib, ia telah menjungkir balikan tatanan sosial ilahi. Dan Sanherib lupa bahwa ia hanya ciptaan. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, apa pelajaran rohani dari Sanherib ini bagi saudara dan saya? Ingat bahwa kesuksesan, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan kejayaan dalam bentuk apapun yang Anda miliki saat ini bukanlah menjadikan Anda orang yang hebat. Ingat bahwa semuanya bersumber dari Allah. Ingat juga bahwa jangan karena segala sesuatu yang kita miliki kita merusak tatanan sosial ilahi yang sudah Allah tetapkan, bahwa semua yang Anda miliki hanyalah kepercayaan Tuhan yang sementara. Oleh sebab itu, jangan sombong, jangan berkhianat,
dan menganggap remeh saudaramu, karena mereka adalah anggota keluarga Allah. Dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10. Dalam ayat-ayat firman Tuhan, Yesaya pasal 36 dan Yesaya pasal 37, 2 Raja-Raja pasal 18 memberikan pengajaran bagi kita bahwa orang yang mengandalkan kekuatan sendiri seringkali menganggap remeh orang lain, bahkan merendahkan kuasa Tuhan. Tanpa ia sadari, ia sedang melawan Allah. Ini yang terjadi pada Raja Asyur Sanherib dengan pasukannya yang kuat menaklukkan dunia melalui juru minum agung dari Laksis. Ia menyampaikan kepada Hizkia untuk menyerah kepada Asyur karena Asyur tidak akan dikalahkan. Ia menghina dan meremehkan Mesir yang menjadi andalan kerajaan-kerajaan kecil, termasuk kerajaan Yehuda. Ia bahkan menghujat Tuhan Allah Israel dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak berdaya melawan para dewa-dewa Asyur. Sangat luar biasa sahabat firman. Ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal ayatnya 2 Raja-Raja 21, 22, 24 sampai 24 dan 30, 35. Dan akan baca ayat-ayatnya. Apa yang Hizkia buat untuk menghadapi orang yang sombong seperti ini? Mari kita lihat sahabat firman di dalam Yesaya pasal 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hizkia sadar bahwa ia harus bersandar kepada Tuhan. Ia sangat mencintai Tuhan dan Allah memberikan semangat kepada Hizkia. Dan Hizkia memerintahkan rakyat untuk tidak menjawab sepatah kata pun terhadap ejekan dan hujatan ini. Tujuannya supaya rakyat tidak terpengaruh atas bujukan dan tipu daya yang akan membuat mereka meragukan Allah mereka. Selanjutnya sahabat firman, Hizkia juga menyediakan kepemimpinan rohani dalam upaya untuk meningkatkan moral pada saat yang menakutkan ini. Apa yang perlu kita buat untuk menghadapi sikap sombong dan takabur orang-orang jahat sahabat firman? Yang perlu kita buat adalah kita perlu mengandalkan hikmat Tuhan. Seperti Hizkia, kita tidak perlu menyerang balik kata-kata jahat dan hujatan mereka. Yang perlu saudara saya buat adalah serahkan dalam doa, karena Tuhanlah yang memiliki hak untuk membalasnya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Dan satu-satunya cara menangkal tipu daya dan hujatan iblis adalah berdoa sesuai firman Tuhan. Maksudnya sahabat firman, bahwa jangan biarkan kata-kata jahat itu mempengaruhi Anda. Sebaliknya, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman yang pasti dan jaminan teguh untuk tetap hidup setia melayani Tuhan sampai sejauh mana Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Sahabat firman, mari kita perhatikan Yesaya pasal 37 ayat 21 sampai 37. Ini adalah jawaban doa Hizkia yang disampaikan kepada Allah dengan iman yang teguh, bahwa Allah memberikan jaminan pasti dan Allah segera menggenapi janjinya kepada Yehuda untuk tetap mempertahankan Yerusalem. Krisis yang besar ini sahabat firman membutuhkan mujizat yang besar juga. Dan jawaban doa mujizat yang sangat dahsyat, bahwa malaikat Tuhan membunuh pasukan Sanherib sebanyak 185.000 orang. Maka Sanherib tidak memiliki pilihan lain selain pulang ke rumahnya, di mana dia menemui ajalnya. Di dalam Yesaya pasal 37 ayat 7 sampai ayat yang ke-38. Sahabat firman yang diberkati Tuhan,
Pelajaran yang sangat luar biasa kita dapati pada hari ini, bahwa Allah orang Ibrani telah mengalahkan kesombongan Asyur. Kehormatan Tuhan telah dipertahankan di mata bangsa-bangsa. Di Yerusalem hati orang banyak dipenuhi dengan kesukaan kudus. Di dalam Alfa dan Omega jilid 4 halaman 295. Dan orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri sering meremehkan orang lain, bahkan meremehkan kuasa Tuhan. Ingat sahabat firman, bahwa kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Sementara kekuasaan manusia sifatnya sesat. Karena itu sahabat firman, janganlah takut kepada orang-orang yang berkuasa di dunia ini. Belajarlah mempercayai Tuhan dan tidak mengandalkan manusia dalam situasi yang paling sulit sekali. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, Tuhan masih memperhatikan akan umatnya di bumi. Dalam situasi apa yang perlu kita buat adalah membawa segala persoalan hidup kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur. Waktu yang indah kami sudah mempelajari firman. Menyadari bahwa kami penuh keterbatasan. Oleh sebab itu, kami tetap memohon kuasa Roh Kudus mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini. Jadi berkat rohani bagi kami. Dan kami akan berkomitmen untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami berkomitmen untuk berpihak kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menyelamatkan kami. Tuhan pasti bebaskan kami dari segala persoalan hidup yang kami hadapi. Persoalan sulit sekalipun Tuhan pasti membebaskan kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan akan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mau berdoa juga untuk sahabat firman yang setia mengikuti channel ini. Tuhan akan berkati kami semua. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan hari-hari hidup ini akan menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi orang lain, dan kami tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Persembahkan doa ini, mohon pengampunan dosa, bersyukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.